Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asmaini Siregar. Saya dari Prodi PJJ Komunikasi kelas KM 303 Universitas Sibar Asia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup komunikasi digital secara general ataupun lebih spesifik terhadap regulasi ya. Saya menjelaskan ini karena untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah regulasi komunikasi digital. Dan yang akan saya ambil dari permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup sendiri yaitu e-government. Kenapa sih saya mau mengambil nih materi atau pembahasan tentang e-government ini? Karena menurut saya e-government ini pantas untuk kita ulik atau misalnya untuk kita bahas gitu. Karena kan pastinya saya sendiri juga belum mendasari atau menspesifikasi tentang apa sih itu e-government ini. Jadi kita bahas ya. Apa sih e-government itu gitu? E-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pastinya terdapat regulasi yang mengatur ketertiban pelaksanaannya. Terus yang kedua itu ada tujuan mendasar dari perkembangan e-government sendiri, yaitu untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi mengenai proses pemerintahan. Dan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28F dengan bunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang terus di sini juga dalam masyarakat nih atau dalam rakyat juga e-government ini tentu memiliki keuntungan, dan bukan hanya keuntungan aja sih, dia juga memiliki kerugian bagi rakyat. Jadi kita ulik ya keuntungannya. Yang pertama itu keuntungan bagi rakyat itu adalah pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Apa sih maksud dari pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat? Yaitu informasi dapat disediakan itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu-nunggu buka kantor. Jadi ibaratnya untuk masyarakat ini lebih untung lah gitu kan, daripada kita harus menunggu kantornya buka dari jam berapa, kan lama ya, ibaratnya menyita waktu gitu. Terus yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Jadi peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum ini yaitu adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik untuk menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Jadi gini nih, sebagai contohnya itu dia ada koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau video conference. Yang keempat itu ada pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Jadi dengan adanya informasi yang cukup, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Contohnya nih, misalnya seperti data-data tentang sekolah, jumlah kelas, itu dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas atau yang terbaik untuk anaknya. Dan juga di sini kita nggak hanya membahas tentang keuntungannya aja, pasti dong ada kerugian juga dari e-government ini bagi masyarakat. Apa sih itu kerugiannya? Yang pertama itu ada semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistematik pada e-government sendiri. Yang kedua, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan e-government. Ketiga, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.
Yang keempat, kelemahan utama tentang e-government ini sendiri yaitu adalah kurangnya kesetiaan dalam akses publik untuk keandalan internet informasi di web dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan biasnya itu opini publik. Terus kalau untuk berbicara nih tentang e-government sendiri, itu kan tadi tentang keuntungan dan kerugiannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari e-government sendiri, yaitu yang pertama dapat mengurangi biaya. Alasannya, karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Terus yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana nih kegiatan pemerintah yang sudah dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pelayanan publiknya seperti apa? Masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses keterbukaan informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor dan instansi pemerintah. Hampir sama ya, seperti dengan keuntungan e-government untuk rakyat. Terus di sini saya juga akan terus di sini ada yang namanya jenis-jenis e-government. Jenis-jenis e-government ini menurut Israel 2002 itu ada 4, yaitu ada government to citizen atau government to customer, yang kedua ada government to business atau G2B, atau government to government, bisa disingkat dengan G2G, yang keempat ada government to employees atau G2E. Jadi dari yang tadi saya bacakan memang sih tidak spesifik tentang e-government ini. Permasalahan yang ada dalam ruang lingkup e-government ini apa sih gitu ibaratnya. Jadi dari yang penjelasan saya sedikit, yang dari e-government itu saya dapat menarik kesimpulan, yaitu kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Dengan demikian, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government tersebut. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Jadi, itu ya kesimpulan yang dapat saya tarik dari e-government ini sendiri. Gitu. Jadi terima kasih saya ucapkan apabila memang saya kurang dari menjelaskan materi yang ada untuk UAS ini, saya mohon maaf. Dan di sini saya mengambil sumber itu dari materi pembelajaran dari regulasi komunikasi digital sendiri yang dari sesi 13. Terus saya juga mengambil dari kasus influencer sukses berbagai belahan dunia Yogyakarta yang diakses baru tadi di tanggal 16 Februari 2023 dan http sriyanti.blogspot.id. Saya mohon maaf jika memang masih ada yang kurang, tetapi saya di sini juga belajar. Semoga kedepannya saya lebih mengerti dan lebih baik lagi. Terima kasih.